Altenburg. Altenburg. Ih, lihat ini kita ngapain kayak begini. Kayak orang Tidak sadar guys. ya ramah sapu tangan lagi di sini tuh. Jadi bapak-bapak dan Anak-anak bayi di Indonesia tuh mandinya pagi sore. Di sini satu minggu satu kali disarankan. iya betul. Tuh, jadi masing-masing sudah dengan dia punya bubble tea. Kakak Ina punya rasa apa? Gula merah. Gula merah. Ya. Wow. Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi bersama Kakak Ina di sini. Yes, terus ada Elena di belakang sama Carl di belakang. Ya, kita sekarang ini lagi dalam perjalanan mau pergi ke city centernya Altenburg. Kalian punya kota kan? Ke kotanya mereka kita mau pergi cari bubble tea. Ini bubble tea pakai tahan-tahan saudara-saudara, karena yang enak itu yang di Leipzig toh. Iya betul. Yang enak tuh yang di Leipzig, tapi karena Leipzig jauh 1 jam saudara-saudara, dan ini sudah sore, jadi kita ke Altenburg saja. Dan sebentar ini kita mau ditraktir makan. Wow, gara-gara Ibu RT lipat pakaian Bapak Guru Paul, dia traktir makan. Dia merasa terima kasih karena biasanya kan pekerjaan rumah semua dia yang bikin tuh, lipat pakaian, bersih-bersih rumah. Jadi merasa tertolong gitu. Aduh, luar biasa. Bisa-bisa tiap hari saya datang di sini kerja yaitu kembali pakaian ya saudara. Tiap hari. Canda guys, canda traktir. Tapi betul ini Bapak Guru tadi dia bilang dia mau traktir karena saya balik pakaian. Baru nanti kita pura-pura yang supaya kayak ini tuh. Biasanya saya yang bayar. Gitu. Baru kaget gini dia bilang, ya sudah aku yang bayar. Gak apa-apa, biasa aja. Emang kenapa sih? Oke, jadi sekarang ini kita lagi dalam perjalanan. Jadi saya kasih tunjuk kalian perjalanan dengan pemandangan yang indah-indah ini. Kiri kanan ini pohon apel, pohon pir. Jadi kalian yang mau lihat buah-buahan apa? Liar di sini. Kakak Ina punya tempat-tempat panen. Kalian bisa sekalian lihat. Wih, bagus sekali. Ini cherry di sebelah kiri. Iya, itu Kanan cherry. juga cherry ini sebelah kiri pir nih. Itu datang panen. Iya sebenarnya bisa. Iya loh. Karena kita terlalu malas. Maunya di rumah saja. Kita di rumah saja. Oh iya mah. Dibilang rem ini di daerah perumahan itu harus pelan-pelan. Elena say halo saudara-saudara. Halo. Saudara-saudara. Pelagi sekali ya. Baru Karel di belakang. Lihat itu Carl ada di sana, Om Tante. Lihat di kaca saja karena dia menghadap ke belakang ya. Kalau di sini Posisinya begitu nanti ada lagi yang bilang kenapa dikasih menghadap ke belakang. Memang peraturannya kayak gitu. Peraturannya begitu dan posisi teramannya tuh di baby tuh harus menghadap ke belakang. supaya kalau seandainya terjadi kecelakaan itu posisi teraman yang bisa melindungi baby begitu. Ada lagi yang bilang, kenapa bayinya tidak dipangku saja waktu kembali? Oh my God. Sayang kalau kita pangku polisi bisa jewer kita pun telinga. Bisa langsung dapat tiket saudara-saudara ya, bayar. Kita bukan sok-sokan taruh bayi di. Saya juga kalau yang gampangnya kan kita pangku supaya kalau menangis kita tinggal goyang-goyang diam. Tapi di sini aturannya harus begitu, harus pakai karcis karena itu yang aman ya. Betul. Jadi, seperti itu saudara-saudara. Ini juga pir-pir di samping. Ini pir semua nih. Oh my God. Pir kecil. Anak-anak pir, bayi-bayi ya. Terus ada lagi yang protes, saya bilang kalian saya jorok kas masuk jari kelingking ke Kal punya mulut kalau dia menangis. Itu gara-gara dokter yang ngajar saya ya. Saya juga sebenarnya dulu tidak tahu yang begitu-begitu, tapi waktu di rumah sakit Kal kan nangis. Baru kalau anak yang baru lahir sekali itu mereka sarankan jangan dulu kasih pakai compeng karena dia lagi belajar menyusui supaya dia tidak bingung katanya begitu. Kecuali kalau dia minum di botol tidak masalah. Jadi dulu Mika juga tuh kayak gitu, saudara-saudara. Jadi karena waktu itu kan saya punya air susu tidak bisa keluar ya, jadi harus pakai yang itu yang suntik itu kasih masuk. Jadi sambil Ivo kasih masuk jari kelingking sambil disuntik suntik apa? Iya, semprot pelan-pelan begitu. Dia punya susu kayak gitu susu dan. Nah jadi itu jadi diajarkan memang pakai jari supaya apa namanya menenangkan dia begitu ya. Kalau misalnya lagi pemeriksaan atau apa begitu, dokter datang ada cek dia punya apa baru dia menangis begitu. Misalnya mau dengar dia punya detak jantung dia menangis, kita kasih masuk jari kelingking.
gitu. Baru dokter juga tidak bilang, aku pergi desinfeksi, kok tangan dulu, pergi cuci tangan dulu. Tidak, dokter bilang pakai saja. Lagian tuh bagus untuk melatih dia punya imun sistem toh. Yang penting tangan mamanya ya, bukan tangan orang lain. Tangan tetangga. Bahaya tuh kalau tangan tetangga, dia baru habis cebok belum cuci tangan bebas lagi. Terus ada lagi yang bilang kenapa bayinya tidak dibedong. Elena dulu hampir tidak pernah saya bedong. Karena memang di sini bedong tidak tuh masih harus. pro kontra gitu. Ada dokter yang menyarankan, tapi ada juga yang tidak gitu. Karena yang menyarankan itu untuk dia tuh kayak menghindari anak-anak tuh tidak kaget-kaget gitu, supaya mereka tidurnya lebih lama dan pulas. Terus dia bisa jadi anti kolik juga. Nah, kolik itu kan kayak apa namanya? Kram di perut gitu ya, teman-teman. Nah, terus jadi dia bisa menolong. Tapi ada dokter-dokter yang bilang bagusnya tuh anak-anak jangan dibedong, apalagi bagian kaki, karena dia bisa supaya bayi-bayi itu pada saat tidur pun dia bisa train, dia punya paha ke panggul ke bagaimana. Katanya tuh penting sekali. Sama bahaya bedong kalau misalnya kita bedong-bedong sendiri tanpa pelatihan yang khusus atau orang yang profesional yang tahu seberapa kuat kita bisa bedong bayi gitu, dia bisa merusak ada beberapa saraf begitu katanya. Nah, tapi kali ini karena dia sering sekali kaget, jadi saya bedong juga. Cuman Ibu RT kan waktu itu pernah diajarkan ya sama orang profesional, jadi dia yang ajarkan saya seberapa kuat kita bisa bedong bayi gitu. Gitu teman-teman. Jadi kita nih sebenarnya tidak asal-asalan, kita tidak yang dulu kita lihat orang tua bikin begitu ya kita ikut, tidak kayak begitu. Karena gini, aturan-aturan di kayak membesarkan anak di sini dengan di Indonesia tuh ada beberapa perbedaan ya. Kayak misalnya contohnya anak-anak di Jerman itu kayak sudah bisa langsung digendong lurus, terus misalnya kita keluar rumah sakit kita bisa langsung jalan-jalan. Kalau di Indonesia kan kita harus tunggu 40 hari. Ada aturan-aturan seperti itu kan. Nah, mungkin itu tergantung cuaca dan tergantung polusi juga ya. Makanya di Indonesia kenapa kita harus tunggu sampai 40 hari? Mungkin saja. Tapi kayak di sini misalnya, atau mungkin memang sudah kebiasaan di Indonesia kan dari dulu seperti begitu. Jadi tradisi toh turun menurun kayak ini. Terus kayak misalnya dulu saya ingat kalau orang anak-anak bayi di Indonesia tuh mandinya pagi sore. Di sini 1 minggu 1 kali disarankan. Oh my god. Iya betul ya, di Indonesia anak-anak bayi itu rajin mandi jadi harum-harum ya. Mana ada bayi di sini bau-bau di sini. Iya, baru di Indonesia kan kita pakai minyak telon, pakai bedak bayi, jadi harumnya tuh harum-harum bayi. Di sini tidak ada minyak telon, teman-teman. Kalian cari tak putar sampai masuk pesan khusus dari Indonesia. Iya, kita waktu itu Ibu Besan kasih kita ya. Terus ada lagi yang komen, kakak Ina baru melahirkan sudah cuci rambut. Memangnya kenapa? Di Indonesia kan tidak ada beberapa yang tidak. Saya baru melahirkan ya, anak baru keluar langsung dapat suruh mandi, langsung keramas saudara-saudara. Saya juga waktu Elena ya, kalau Kal kan hari kedua baru saya bisa bergerak ya. Tapi waktu Elena, karena saya bau sudah beberapa hari tidak mandi toh, jadi pas selesai melahirkan anak keluar langsung saya minta saya tanya saya boleh mandi tidak. Ya kalau kau merasa kuat boleh lah. Tidak dibilang tidak boleh keramas atau apa begitu. Tidak sih, saya juga tidak sama sekali. Saya bayangkan saya baru selesai melahirkan mungkin 5 menit langsung pergi mandi. Selesai. Dan pastinya itu kita mandinya mandi air hangat. Di sini kan memang kalau mandi biar panas terik di luar tetap air hangat kita mandi. Iya. Karena air dinginnya terlalu dingin. Iya. Mungkin kalau air dingin baru bahaya ya. Mungkin. Pokoknya intinya tuh jadi ada perbedaan-perbedaan yang memang karena kita melahirkan di sini, jadi kita ikuti aturan dan tradisi yang ada di sini. Kayak misalnya kan tradisi di kita punya kampung, anak-anak itu harus dirahu. Iya. Kayak rahu pakai tangan dikasih dekat ke api, terus ditempel-tempelkan ke anak punya badan, itu penting ya di kita punya kampung. Tapi di sini tidak ada yang kayak begitu. Iya nak, sabar sayang, kita sudah mau sampai nak. Nih ribetnya kayak gini nih, kalau di kursi kita kan tidak bisa pangku, dia diam, kita cuma bisa bicara-bicara saja. Selama aman, tidak tertutup kain dan makanya itu pentingnya kita taruh kaca di belakang supaya kita bisa tetap kontrol. Tapi itu lagi ya saudara-saudara, semua itu kan demi kebaikan, mau peraturan yang di Indonesia atau di sini, semua kan untuk kebaikan ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru lahir, saudara-saudara. Jadi kita ini bayi-bayi Indonesia, nih mantan bayi Indonesia. Dengan peraturan-peraturan yang itu kita sehat-sehat sampai sekarang. Dan kayak Bapak RT dan Pak Guru Paul, Elena, Mika, mereka juga kan bayi-bayi di sini dan mereka juga sehat-sehat sampai sekarang. Jadi semua memang
Kayaknya kalau menurut saya tuh mungkin tergantung ini juga kali klima apa? Mungkin tergantung suhu udara juga. Maksudnya di sini kan ada 4 musim. Jadi mungkin yang kayak dijemur-jemur harus jemur bayi tiap pagi kan kita tidak bisa di sini misalnya. Jadi kita anak-anak bayi itu diwajibkan minum vitamin D sampai umur 4 tahun. Apalagi karena kita yang kulit gelap. Itu dia penyerapan mataharinya kan tidak bisa sebagus orang yang berkulit terang. Jadi ya begitu saudara, yang di Indonesia ikuti peraturan di Indonesia, yang di sini kita ikuti peraturan yang di sini karena semua berdasarkan pengalaman dari yang sudah berpengalaman gitu kan saudara. Saran dari yang sudah berpengalaman. Meskipun kita juga tetap adopsi dari Indonesia. Iya, misalnya kalau saya kasih pakai minyak telon. Iya, kita sama sih. Iya kan? Padahal kalau di sini tuh tidak ada pakai minyak-minyakan begitu sama sekali. Paling pakai krim. Tidak ada minyak-minyakan, bedak-bedakan tuh tidak ada. Tidak ada pakai bedakan anak bayi di sini. Krim dengan lotion saya sama kalau baby oil kayak gitu. Kalau di Indonesia kan pantat-pantat bayi tuh dikasih pakai bedak tuh. Kalau di sini dikasih pakai krim. Jadi krim yang mengandung zinc. Jadi kalau misalnya dia punya pantat kayak ada lecet-lecet gitu, dipakaikan yang ada zinc supaya dia mengeringkan yang lecet-lecet itu. Jadi begitu teman-teman. So, ini kalian lihat kita sudah mau sampai di sentrum. Kita sudah sampai di pusat kota. Asik. Jadi kalian lihat nih, Tara. Jadi ini pusat kotanya Altenburg. Ih, lihat ini kita ngapain kayak begini. Kayak orang tidak sadar guys. Dia ramah sapu tangan lagi nih tuh. Jadi bapak-bapak dan anak-anak lewat jalan-jalan samping, mereka hasa-hasa. Saudara, kalian tahu hasa-hasa? Itu bahasa Ambon, tuh hasa-hasa. Bahasa kita kampung juga bilangnya hasa-hasa. Nah, di situ mereka lihat pasangan serasi bukan? Jangan kau ganggu tuh keluarga bahagia ya. Ih, dong dua anak 3. Anak 3, Pak. Tambah saya 1. Anak pertama setua ini. Elena. Nah, jadi itu tempatnya, tempat beli bubble tea-nya tuh. Kita mau ke situ. Tuh, kalian lihat topping-toppingnya, menggoda ya. Kakak Ina lagi pesan. Ya. Apa gitu, Bang? Kone ice. Hati-hati, Nak. Hei, Mika nih dapat suruh pakai jaket, dia tidak mau. Astaga, padahal angin loh. Elena. Lihat bapak-bapak di luar. Oh, ini ada untuk kayak es krim yang begitu juga tuh saudara. Hei Mika, lagi diracik. Jadi ini saya punya bisnis terbaru ya. Panggil orang untuk datang beli. Iya, dia bagian promosi. Saya penggila bebentin. Sayangnya di kota ini cuma ada satu tempat ini saja ya. Iya. Tapi enak juga sih. Iya, kalau yang rasa-rasa buah-buah gitu enak ya. Kalau yang rasa original yang di itu ya. Iya. Tuh, jadi masing-masing sudah dengan dia punya bubble tea. Kakak Ina punya rasa apa?
gula merah. Gula merah. Ya. Wow. Terus Elena dengan Mika di sana. Tuh, sama juga. Pak Guru Paul punya apa? Rasa santan kelapa? Rasa teh susu. Teh susu. Oh, kalau saya dan Bapak RT punya yang rasa leci. Pedasan. Enak. Enakan ini loh. Dia tidak pakai kafein toh, karena tidak pakai. Dia tidak pakai teh hitam. Ya bisa. Ya.